namanya batu sebesar apapun batu, itu kalau kena hukum gravitasi itu bakal gelundung itu ya, kalau posisinya di atas itu ya. Atau kalau kalian pernah wisata jeep, pernah ada yang dengar wisata jeep di mana itu, di Jogja, itu kan di Merapi, ya itu kan ada batu yang gedenya seumah, tapi iso menculat itu ya, karena pas letusan Gunung Merapi itu ya itu kan karena ada tekanan itu ya dari gunung itu, akhirnya batu yang sebesar itu bisa geser, bisa pindah, dan pindahnya orang mau 5 kilo tapi jauh itu ya, sampai di perumahan warga. Makanya warga di sekitar situ akhirnya diungsikan, di apa itu, di ibaratnya dikon pindah permanen, tidak boleh tinggal di situ lagi, karena nek engkau meledos lagi gunungnya itu bakal kena daerahnya itu kena letusan batu-batu itu. Yaitu salah satunya itu hukum gravitasi. Meskipun masih banyak lagi ya. Contohnya kayak kalau kalian gempa itu ya, gempa atau gunung meletus itu ya. Sebenarnya kan di bawah permukaan bumi itu kan ada lempeng bumi. Kalau kalian pernah baca berita terus ada pergeseran tektonik, pernah dengar istilah-istilah itu ya. Ibaratnya jauh di bawah kita itu kan ada yang namanya lempeng bumi itu ya. Itu kalau lempengnya itu kan sebenarnya dari batu itu ya. Meskipun lempeng bumi itu sangat keras atau terbuat dari bahan yang keras, karakter yang paling umum dalam ayat-ayat Quran itu kan karakter umum gitu ya. Karakter yang sifatnya keumuman ayat. Jadi meskipun ayat ini ditujukan untuk orang Yahudi, bisa jadi ditujukan juga untuk kita. Karena kalau penyakitnya sama itu berarti ya kita ikut dikritik oleh ayat itu gitu ya. Ya misalnya jadi yang mengalami ini dulunya turun ayat ini karena menggambarkan orang Yahudi. Tapi kalau kita itu punya karakter yang sama, ya berarti kita ikut melu dikritik oleh ayat ini. Ya misalnya kalian lihat itu ya sekarang apa? Setahun itu ya berarti ya. Setahun perang Israel itu ngebomi Palestina, sing mati wis 40.000. Nah, tapi setiap kali ngebom mesti alasannya kita hanya apa itu? Membela diri gitu ya. Ya membela diri sing seperti apa yang bentuknya itu justru malah menimbulkan banyak korban, ibaratnya kayak gitu. Nah, maka mereka itu ya ibaratnya kayak nggak beda jauh sama yang dikritik ayat ini. Nah, ibaratnya mereka itu sudah dikasih tahu hukum internasional itu seperti ini, jangan sampai membunuh atau ngebom sekolahan, tapi ya bolak-balik sekolah di bom. Atau mungkin ada peraturan lain, harusnya yang diserang itu apa, target-target militer, tapi target malah lebih banyak bomnya atau apa tembakannya kena warga sipil. Nah, kan itu ibaratnya kayak tadi ya, sudah dikasih tahu tapi orang digubris. Nah, itu berarti menunjukkan bahwasanya watak mereka nggak bisa berubah. Ora iso metu itu ya. Mereka tidak bisa lepas dari keburukan diri mereka sendiri. Ya padahal yang paling bisa merubah apa itu? Yang paling bisa merubah diri kita itu kan dimulai dari akal kita itu ya, dimulai dari hati kita. Dari mana lagi kalau bukan dari akal kita? Masa kita bisa tiba-tiba rajin ngaji tanpa sadar itu ya, ngelindur jenenge, ra iso ya. Kita kan nggak mungkin bisa jadi lebih baik dengan cara ngelindur, itu kan nggak bisa. Pasti kita menjadi lebih baik itu karena kita menyadari, terus akhirnya kita melakukan. Ibaratnya tempat yang paling mungkin untuk memulai perubahan itu ya dari kesadaran kita. Tapi bisa jadi tempat yang paling susah untuk ditembus itu juga akal pikiran kita. Meskipun sebenarnya organ ini itu organ yang empuk itu ya, ibaratnya apa, lunak itu ya. Otak itu kan lebih lunak daripada balung itu ya. Atau hati itu kan lebih lunak daripada tulang kita. Tapi justru itu akan apa, menjadi susah tertembus ketika memang sudah jadi keras itu ya. Nah, atau apa kamu kalau istilah yang sering itu apa misalnya lidah itu